Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima Faizah, SP MPDI. Saya adalah dosen Al-Islam Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya bergabung di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo mulai tahun 2015. Mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan atau disingkat AIK merupakan mata kuliah wajib dan mata kuliah penciri yang ada di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Mata kuliah ini terdiri dari 4 mata kuliah yang diambil dalam 4 semester, yaitu AIK 1, AIK 2, AIK 3, dan AIK 4. Nomenklatur penamaan mata kuliah AIK di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo adalah sebagai berikut. AIK 1 disebut dengan mata kuliah kemanusiaan dan keimanan, AIK 2 mata kuliah ibadah, akhlak, dan muamalah, AIK 3 Kemuhammadiyahan, dan AIK 4 Islam dan Sains. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKTPT Serdos bidang pengajaran saya pada mata kuliah ibadah, akhlak, dan muamalah. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 2 di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan 1. Mampu memahami sikap berdasarkan nilai-nilai Islam dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mahasiswa mampu menerapkan sikap berdasarkan nilai-nilai Islam dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang 3. Mahasiswa mampu menguraikan permasalahan akuntansi dengan menjunjung tinggi etika profesi. Dan yang 4, mahasiswa mampu memecahkan masalah secara mandiri atas pekerjaannya dengan menjunjung tinggi etika profesi. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ibadah, akhlak, dan muamalah adalah metode ceramah, metode diskusi, metode small group discussion, metode cooperative learning, discovery learning, baik secara sinkronus maupun asinkronus melalui Learning Management System UMSIDA yang diberi nama e-learning UMSIDA. Adapun sub CPMK yang akan dicapai pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa memahami hakikat ibadah dan makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Sub CPMK 2, mahasiswa memahami mengenai ibadah sholat, puasa, haji, dan ibadah maliyah, serta korelasinya dalam pembentukan insan berkarakter. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa memahami tentang peran akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan individu, masyarakat, dan negara, serta macam-macam akhlak. Sub CPMK 4, mahasiswa memahami tentang muamalah, kerja, dan jabatan dalam pandangan Islam. Dan sub CPMK 5, mahasiswa mampu membangun hubungan antara ibadah, akhlak, dan muamalah dalam menciptakan masyarakat yang utama. Pengajaran yang saya lakukan di kelas terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama pembukaan, tahap pertama berisi salam, kemudian saya mengajak mahasiswa untuk berdoa. Setelah itu saya akan mengajak mahasiswa untuk mereview materi pekan lalu. Pada tahap kedua, saya akan menyampaikan materi yang akan dibahas pada hari itu, yaitu pada video kali ini saya akan bahas tentang muamalah, dan saya juga akan mengajak mahasiswa berdiskusi mengenai materi-materi tersebut, serta permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi atau dialami oleh mahasiswa. Lalu di bagian yang ketiga, saya akan menyimpulkan dan memberikan penguatan agar mahasiswa melaksanakan nilai-nilai Islam sesuai dengan materi yang dibahas hari itu. Baik, marilah kita simak video pengajaran yang saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat-semangat ya, seger-seger kayaknya ya. Oke, baiklah kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan membaca doa belajar di dalam hati masing-masing.
Oke, ada yang tahu muamalah itu apa? Nggak tahu? Nggak ada yang tahu? Oke, coba kita lihat ke sini dulu ya. Kita pahami ini dulu bahwa kita sudah bahas ini di awal semester. Pokok ajaran Islam itu terdiri dari 3 unsur. Jadi tiga pokok ajaran. Jadi ada akhlak, ada syariah, dan ada akidah. Sebenarnya setiap agama itu punya 3 pokok ini. Setiap agama pasti terdiri dari 3 hal ini, tiga pokok ini. Akidah itu merupakan sistem keyakinannya, kemudian syariah itu sistem ibadahnya, amalannya, begitu ya. Sedangkan akhlak itu sistem nilainya, yang membedakan nilai baik, nilai buruk. Nah itu akhlak. Nah hari ini kita bahas tentang muamalah. Muamalah itu ada di bagian mana? Nah, muamalah ada di bagian syariah. Di bagian syariah. Kalau pekan kemarin kita bahas tentang akhlak keluarga, akhlak sosial, aturan Islam yang mengatur segala urusan manusia dengan manusia. Jadi urusan manusia dengan manusia. Dalam hal apa saja, dalam aktivitas apa saja, ketika ada perbuatan, amalan, atau aktivitas yang menghubungkan antara manusia dengan manusia, ada pihak pertama, pihak kedua, maka itu bisa disebut dengan muamalah. Oke, contohnya apa kira-kira? Apa contohnya muamalah? Saya berada di depan kelas begini dengan kalian, ini bisa termasuk muamalah? Bisa. Jadi semua aktivitas yang melibatkan dua belah pihak, manusia dengan manusia, itu namanya muamalah. Paham sampai di sini? Oke, berikutnya. Nah, muamalah karena melibatkan antara manusia dan manusia, begitu ya. Maka dalam Islam Allah menetapkan aturan. Kenapa harus diatur? Karena seringkali hubungan antara manusia dan manusia ini ada salah satu pihak yang mengambil untung sementara pihak lain dirugikan, kan begitu. Atau salah satu pihak merasa haknya tidak terpenuhi. Nah, maka untuk menjaga hak asasi manusia itu dalam muamalah ditentukan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam bermuamalah. Apa prinsip-prinsipnya? Yang pertama bahwa harus kita ketahui hukum asal muamalah itu mubah. Mubah itu apa? Boleh. Hukum asalnya boleh. Jadi kita berteman, kamu berteman dengan siapa? Misalnya dengan Zizi misalnya, boleh. Banyak dan luar biasa menguras tenaga begitu ya. Gimana caranya bikin laporan begini yang mudah, kemudian cepat misalnya, tapi juga akurat. Boleh dikembangkan. Karena hukum asal muamalah adalah mubah. Nah, meskipun hukum asalnya mubah, harus diperhatikan juga prinsip yang kedua bahwa muamalah harus mendatangkan manfaat. Kamu berteman sama dia misalnya, ada manfaatnya? Ada ya? Ada apa tidak? Ada. Kalau tidak ada manfaatnya atau mendatangkan mudorot, ada berteman mendatangkan mudorot? Ada. Sebelum berteman sama si A gitu ya, rajin ke masjid. Setelah berteman sama si A, males ke masjid. Nah, ada begitu. Kalau sudah pertemanan muamalah semacam itu, bermuamalah semacam itu, maka harus dihindari. Gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, memelihara nilai-nilai keadilan. Bahwa dalam muamalah harus saling untung dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Ya. Maka harus saling untung dan tidak boleh ada yang dirugikan. Dalam konteks semacam ini, mahasiswa harus untung, dosen juga harus untung. Mahasiswa tidak boleh dirugikan atau dosen misalnya tidak boleh dirugikan. Jadi dua-duanya harus untung. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu pada. Ya, diulang nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulihi
wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Ya, artinya Allahu dibaca artinya. Ya, artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Nah, manfaat dan dipersyaratkan di awal. Pertambahan manfaat dan dipersyaratkan di awal. Atau bisa juga dalam bentuk jasa. Pernah dengar barangkali ibu-ibu, ada seorang ibu pinjam ke tetangga gitu ya, Bu saya pinjam berasnya 5 kilo. Oh iya, saya pinjami, tapi minta tolong ya, saya nanti dibantu masak. Kalau dalam bahasa kita pernah dengar istilah ridho birido. Nah itu suka sama suka, artinya apa? Sama-sama ridho. Gitu. Sama-sama ridho dalam konteks perbuatan yang dibolehkan, bukan pacaran Bu suka sama suka, tidak, ya. Jadi dalam konteks perbuatan yang dibolehkan, misalnya jual beli, harus berdasarkan ridho birido, gitu. Kalau tidak ridho, baik dari penjual maupun pembeli, maka muamalah itu tidak boleh diteruskan, gitu ya. Jadi harus, nah apa saja muamalah yang batil itu? Muamalah batil itu salah satu, curang. Ada muamalah yang batil dalam jual beli. Apa contohnya? Tusuk. Nah, ini juga curang begini ini. Ya, atau menyembunyikan aib barang yang kita jual, jilbab gitu ada apa? Cacatnya, ada sobeknya begitu ya, kemudian dilipat, ditaruh di dalam, diplastiki. Nggak kelihatan kan? Padahal dia tahu di situ ada cacatnya. Sementara dia tidak mengutarakan kepada si pembeli. Mestinya diutarakan kepada pembeli. Ini barang saya ini ada cacatnya di bagian ini. Kalau kamu mau membeli, maka saya beri potongan harga misalnya 5.000. Harus begitu, harus dijelaskan kepada si pembeli. Biar muamalah kita tidak curang, tidak batil. Kalau tidak ada keridhaan antara penjual dan pembeli, maka muamalah itu batil. Ya, maka lebih baik kita melebihkan sedikit daripada kita terlalu banyak minta potongan diskon sama si penjual itu. Ya, kasihan si penjual itu. Kemudian menimbun, ada intervensi. Intervensi itu ada pihak ketiga yang mempengaruhi dalam muamalah kita. Kalau misalnya dalam pernikahan, ketika laki-laki misalnya menghitbah atau melamar perempuan, kan tidak boleh tuh ada laki-laki yang kedua yang ikut campur atau melamar, ya kan? Nah itu, maka tidak boleh ada intervensi. Dalam muamalah tidak boleh ada intervensi. Atau ketika saya misalnya mau beli jilbab, saya masih mikir-mikir harganya sekian. Bagus nggak ya jilbab ini? Ada pihak ketiga yang datang. Dia bilang apa? Oh bagus Mbak, bagus jilbab ini. Saya pernah beli, padahal dia nggak pernah beli. Ternyata siapa dia? Temannya si yang penjual itu. Lah itu nggak boleh begitu itu. Ya, jadi harus tidak boleh ada intervensi. Atau misalnya dia ketika saya, oke, yang terakhir jual beli najasi atau jual beli rekayasa dan provokasi. Contohnya apa? Misal kita punya produk baru, kenal sama kafe saya, kan kita kadang males ya ke kafe yang sepi atau ke warung yang sepi gitu kan males. Lah biar rame, biar kelihatan rame dan orang mau mampir, bagaimana caranya? Gimana cara promosinya? Bisa jadi saya begini, coba nanti 10 orang datang ke kafe saya ya hari ini, kemudian 10 lagi besok, 10 lagi hari Sabtu, 10 lagi hari Minggu. Kan kafe saya kelihatan ramai terus, orang kan akhirnya tertarik. Padahal ramenya kafe saya bukan karena memang dia niat berkunjung ke situ, tapi memang direkayasa agar ramai. Ada yang begitu? Ada. Nah, itu yang dimaksud dengan jual beli najasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan barangkali? Silahkan yang mau tanya. Jadi saya memfasilitasi buat saya suruh ke aplikasi. Jadi saya itu naruh di aplikasi, tapi nanti yang teman saya bayar di aplikasi. Jadi saya
dapat uang dari aplikasi itu secara langsung. Terus teman saya kredit ke aplikasi itu. Apakah saya termasuk riba? Apa? Oke. Kenapa? Karena sudah tidak si leasing, dia tidak memiliki barang itu. Dia hanya memberikan pendanaannya saja, kan begitu ya. Padahal sebenarnya leasing itu bisa membeli barang itu, jadi punya hak haknya si leasing. Setelah barang ini jadi hak leasing, baru kemudian dijual kepada kita. Modelnya kalau murabahah. Selama ini kan tidak ya, selama ini kita ke dealer, kita belinya ke dealer, tapi leasing yang mendanai. Jadi ada 3 pihak begini. Nah itu menuai banyak perdebatan antara ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Ya, paham sampai di sini? Oke. Apalagi kira-kira? Nah bolehkah? Ini kan ada ya. Boleh nggak ya mobil harga 200 juta dijual jadi 220 juta? Tadi ada yang tanya, menaikkan level harga. Boleh tidak menaikkan level harga? Selagi tidak merasa dirugikan. Ada lagi? Boleh tidak? Menaikkan barang 200 juta kita jual jadi 300 juta misalnya. Atau 2 kali lipat 400 juta. Boleh? Boleh. Selama barang itu bukan barang kebutuhan pokok. Kan tidak mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Kecuali kalau mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Itu kebutuhan primer. Orang kalau nggak beli itu dia akan meninggal misalnya. Maka tidak boleh kita menaikkan level harga seperti itu. Lalu Rasulullah mengatakan semoga berkah perniagaan kamu. Boleh. Gitu. Ribu? Boleh? Boleh. Enggak masalah. Yang kita lihat brand-brand terkenal itu kan bikinnya kan nggak terlalu mahal ya. Tapi dia bisa menjual dengan harga seperti itu. Mungkin karena yang lain-lainnya, kenyamanannya yang ditawarkan, apanya yang ditawarkan kan begitu. Dan nggak masalah itu, tidak ada larangan dalam hal itu. Ya. Pakai uang, Rusak, oke. Rusak pula. Uang kecil-kecil kan biasanya rusak ngoten kan. Ya. Terus itu tak lipet-lipet biar bisa buat bayar pentol. Itu boleh tapi. Oke. Merugikan. Kuncinya merugikan penjual pentol. Allah, kok jelek uangnya, bisa jadi begitu ya. Aduh jelek banget uangnya, Masya Allah, saya nggak mau lihat uang ini. Siapa ya yang bayar uang ini? Bisa jadi begitu. Artinya dia merasa dirugikan. Nah kalau muamalah ada salah satu pihak yang dirugikan maka tidak boleh. Berarti muamalahnya batil. Merugikan. Iya, kalau saya ada uang seperti itu langsung saya taruh di atas lemari. Anak saya nggak saya perlihatkan gitu ya, biar nggak diambili sama dia. Kalau nggak gitu ya langsung saya singkirkan. Saya kasihan sama si penjual itu kalau dapat jelek begitu. Kita saja nggak suka dikasih yang jelek kok dikasihkan orang ya. Meskipun hanya 2.000 gitu loh. Ya Allah uang 2.000 saja gitu ya. Kita usahakan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak ada orang yang merasa kita rugikan. Gitu ya. Oke. Sehingga manusia di sekitar kita merasa bahagia, merasa senang dengan keberadaan kita dan tidak merasa dirugikan oleh kehadiran kita. Gitu ya. Baik, kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.